Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bersama saya Aditya Daulay dalam acara Ngaji Tipis-Tipis. Ya, di episode kali ini kita akan membahas tentang overthinking, masalah rezeki. Oke, langsung kita buka Al-Quran kita, biar kita baca bareng-bareng nih ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Sadaqallahul azim. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Itu tadi ayat yang barusan dibacakan. Nah, inti dari ayat ini adalah bahwa Allah itu maha memberi rezeki kepada siapa-siapapun yang Dia kehendaki. Nah, contohnya tadi itu, Zakaria. Ketika Nabi Zakaria mendatangi Maryam ke mihrab, mihrab itu tempat khusus ibadah. Nah, tempat khusus ibadah berarti di situ adalah tempat kita beribadah, teman-teman. Nah, di situ ada Maryam tuh. Kemudian Nabi Zakaria mendapati banyak sekali makanan di sisinya. Nah, kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini?" Kemudian Maryam menjawab, "Itu semuanya dari Allah." Ya kan? Kemudian dalam lanjutan ayatnya itu, "Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah maha memberi rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya. Begitu. Jadi kita nggak usah takut kita nggak punya rezeki. Tapi yang kita takutkan adalah apa? Yang kita takutkan adalah kita nggak punya rasa syukur, ya kan? Kemudian nggak usah takut kita nggak punya rezeki. Yang kita takutkan adalah tidak ada keberkahan dalam rezeki kita. Yang kita takutkan adalah bukan rezeki itu, tapi adalah rasa sabar dalam menunggu rezeki itu. Kemudian kita nggak usah takut kita nggak punya rezeki. Tapi yang kita takutkan adalah kita nggak ridho kalau misalkan Allah mengambil rezeki kita lagi.
Kan ada tuh misalnya kita punya sepatu, tiba-tiba ke masjid ya kan, pulang keluar dari masjid tiba-tiba sepatu kita udah nggak ada tuh. Nah, kita harus ridho tuh, harus rela, ya kan? Nah, jadi kita nggak usah terlalu overthinking banget deh masalah rezeki, ya karena Allah sudah menghendaki, ya kan? Allah maha berkehendak. Ya, jadi Allah terserah Allah nih mau kasih ke siapa nih rezeki. Ya, karena Allah maha memberi rezeki kepada siapa-siapapun yang dikehendakinya. Nah, kemudian tadi teman-teman, jangan takut kalau kita misalkan nggak punya rezeki. Yang kita takutkan adalah kita jadi orang yang pendengki, ya kan? Kita iri, kita dengki kalau misalkan orang lain lebih banyak rezekinya daripada kita. Akhirnya kita nggak ikhlas, kita jadinya malas-malas beribadah. Jangan seperti itu, ya. Bahkan teman-teman, anak dalam satu ibu saja itu berbeda, adik kakak berbeda rezekinya satu sama lain. Nah, artinya yang harus kita lakukan adalah berikhtiar, ya kan? Kita harus perbanyak ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha, rajin dalam mencari rezeki, kemudian rajin juga dalam meraih keberkahan rezeki. Ya kan? Nah, karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berikhtiar, dan Allah sangat membenci orang-orang yang berputus asa. Terus kita mencari keberkahan, terus kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Karena kenapa teman-teman? Nah, syukur itu dibagi menjadi 3. Nah, syukur yang pertama namanya syukur batin. Apa itu syukur batin? Syukur batin itu adalah ketika kita memperoleh kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan itu banyak loh. Kadang-kadang memang kita nggak menyadari itu. Nah, dalam diri kita aja nih banyak banget. Contohnya dikasih mata, dikasih hidung. Dikasih hidungnya itu bernafasnya manual atau otomatis? Otomatis. Coba kalau manual, capek. Kalau tidur, aduh nanti gimana nih kalau mau nafas gitu kan. Tapi kalau ini otomatis. Nah, jadi kita diam-diam aja bisa nafas sendiri. Kemudian dikasih udara nih. Udara yang segar gitu. Oksigen dikasih sama Allah. Kemudian dikasih mulut teman-teman. Udah dikasih mulut, dalamnya lagi masih ada gigi. Coba kalau nggak ada gigi, kayak nenek-nenek, ya kan? Makan selalu giginya ompong semuanya gitu kan. Makan bubur aja kerjaannya. Nah, kemudian dalamnya lagi masih ada lidah teman-teman, ya kan? Lidah itu agar kita merasakan mana makanan yang manis, mana makanan yang pahit, ya kan? Coba kalau nggak ada lidah, semua makanan rasanya hambar, semua makanan rasanya sama. Jadi nggak ada tuh makanan yang enak, nggak ada makanan yang pahit gitu. Nah, artinya kalau kita membicarakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nggak bakal habis-habis deh menghitungnya. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ketika kita memperoleh begitu banyak kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita bersyukur lewat yang 3 ini. Yang pertama tadi syukur batin. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita tanamkan dalam hati kita. Kalau kita benar-benar bersyukur, kita tanamkan. Coba teman-teman dipegang dadanya sambil bilang, aku bersyukur ya Allah, aku bersyukur, aku bersyukur. Kemudian yang kedua teman-teman, syukur lisan. Nah, syukur lisan ini adalah ketika kita memperoleh kebaikan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Perbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling sering kali kita lupakan, yaitu syukur anggota badan. Nah, syukur anggota badan ini bagaimana? Syukur anggota badan ini adalah ketika kita memperoleh begitu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Lebih-lebih kepada fisik yang sempurna. Ya kan? Fisik yang sempurna. Berarti syukur anggota badannya bagaimana? Ya, kita pergunakan fisik kita yang sempurna ini dengan rajin sholat. Sholat di awal waktu misalnya. Jangan menunda-nunda sholat. Atau untuk orang-orang yang sholatnya masih
bolong-bolong misalnya, ya kan? Nah, coba deh, kita kan udah dikasih kaki nih, kaki 2, ya kan? Dikasih tangan, dikasih akal lagi, ya kan? Dikasih telinga untuk mendengarkan azan, nah, untuk bisa mendengarkan apapun. Nah, kalau misalkan begitu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita bersyukur, kita berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Coba teman-teman, mohon maaf nih, ada orang-orang yang menyandang disabilitas. Dia nggak punya kaki tapi masih rajin ke masjid. Nah, kita punya fisik yang sempurna teman-teman, tapi kadang-kadang masih lalai dalam sholat berjamaah di masjid. Yuk teman-teman, kita bersyukur teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, karena teman-teman, kalau kita misalkan udah dikasih rezeki yang banyak, gimana syukur anggota badannya? Syukur anggota badannya adalah dengan rajin bersedekah. Ya kan? Apa janji Allah kepada orang-orang yang rajin bersedekah? Allah akan melipat gandakan rezekinya. Kemudian orang yang sering bersedekah itu nanti di surga itu masuk lewat pintu sedekah. Ya, ibaratnya kayak pintu VIP lah. Ya kan, untuk orang-orang yang khusus bersedekah nih, untuk orang-orang yang rajin bersedekah, masuknya lewat pintu sini gitu. Nah, artinya kita nggak usah terlalu takut masalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Pasti Allah memberikan itu, karena Allah itu maha memberi rezeki dan maha penyayang bagi hamba-hambanya yang berikhtiar, bertawakal, dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, mulai dari hari ini yuk kita perbanyak bersyukur, perbanyak bersabar, perbanyak ridho, dan perbanyak menerima ikhlas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, hingga nanti Allah akan menambahkan setiap rezeki itu. Ya kan, seperti mana dalam surah Ibrahim ayat 7, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Pasti teman-teman udah sering dengar nih ayat ini. Ya kan? Apabila kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, niscaya aku akan menambahkan nikmatmu. Dan apabila kamu kufur, ya kan? Kamu kufur, artinya kamu tidak bersyukur, maka azabku lebih pedih. Nah, makanya yuk teman-teman, kita tidak usah terlalu overthinking masalah rezeki. Karena innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah maha memberi rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki. Oke teman-teman, terima kasih insan muda yang sudah menyaksikan ngaji tipis-tipis kali ini. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Semoga kita semua bisa terus istiqomah membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Tetap semangat ya puasanya teman-teman. Oh iya, insan muda, untuk melengkapi ibadah di bulan Ramadan kali ini, jangan lupa untuk menunaikan zakat, perbanyak sedekah, dan juga berinfak. Nah, dapat disalurkan melalui scan barcode di bawah ini nih. Oke. Atau teman-teman juga bisa nih mengunjungi website www.dompetduafa.org. Oke, sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian bukan milik kita. Jangan lupa zakat 2,5%, 97,5%-nya berkah. Zakat di dompet duafa aja. Zakat di dompet duafa aja.